Dua kata yang kebanyakan orang mikirnya adalah mainannya om-om tajir memakai jas di pusat kota. Tapi mungkin di sini makin banyak juga yang sadar kalau sebenarnya investasi itu bisa juga buat siapa saja. Kita sendiri, tetangga, dan tentunya si teman kita yang tiap hari kerjaannya update grafik di sosmed. Oke, mungkin kita sudah sering mendengar cerita tentang ini, tapi simpelnya, bagaimana sih caranya pasar saham bekerja? Untuk menjawab itu, kita harus ngerti dulu pasar saham itu emang beneran kayak pasar biasa. Kita yang datang ke pasar sebagai pembeli adalah investor yang siap bertransaksi. Di dalamnya ada banyak toko yang jualan berbagai produk, dan kayak di pasar juga, penjual toko banyak juga jualan produk yang sama. Tapi biaya belanjanya beda-beda tipis. Dan kalau lihat di sekeliling pasar itu, ada barang yang laku banget sampai harganya melangit. Dan ada juga yang gak laku-laku sampai harganya turun terus. Dan ya, inilah gambaran harga saham yang naik turun. Dan di sini kami akan membahas semua tentang saham syariah. Bagaimana sejarahnya, apa saja landasannya, apa saja fungsinya, mengetahui perbedaan antara saham syariah dan saham konvensional, bagaimana mekanismenya, dan apa saja keuntungan dari pemegang saham. Salah satu instrumen keuangan pasar modal syariah yaitu saham syariah. Sejarah munculnya syariah diawali dengan penerbitan yang berkaitan dengan pasar modal oleh Badan Pelaksana Pasar Modal atau BAPEPAM pada tahun 2006-2007. Peraturan tersebut merupakan peraturan nomor 9A 13 tentang penerbitan efek syariah, peraturan nomor 9A 14 tentang akad-akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah di pasar modal, dan peraturan nomor 2K 1 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah atau DES. Perkembangan jumlah saham yang dimuat dalam daftar efek syariah menunjukkan tren yang meningkat. Periode awal penerbitan daftar efek syariah tahun 2007 mencatat bahwa jumlah saham yang dimuat mengumpulkan 174 saham syariah. Pada tahun 2013 begitu meningkat yaitu sebanyak 331 saham syariah. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang pengertian saham syariah dan landasannya. Dalam DSN nomor 40/DSN MUI/10/2003 menjelaskan bahwa saham syariah adalah kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria dan tidak termasuk yang memiliki saham hak-hak istimewa. Dalam pengertian lain, saham syariah merupakan salah satu bentuk dari saham biasa yang memiliki karakteristik khusus dalam hal ruang lingkup kegiatan usaha. Saham syariah merupakan saham yang telah lolos dalam proses seleksi aturan syariah, masuk dalam perhitungan Jakarta Islamic Index. Dapat dipahami bahwa saham syariah adalah suatu sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang diterbitkan oleh emiten, yang kegiatan maupun cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam saham syariah, nilai intrinsik dari saham harus menunjukkan nilai saham yang diwakilkan dari aset perusahaan. Selanjutnya yaitu tentang landasan saham syariah. Landasan dari transaksi saham syariah dalam Al-Quran sendiri telah memiliki aturan yang jelas akan bolehnya transaksi penjualan tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, padahal Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Hai orang-orang yang percaya, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang yang percaya. Maka jika kamu tidak meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak boleh menganiaya dan tidak pula dianiaya. Hai orang yang percaya, janganlah kamu saling membagi harta sesamamu dengan jalan yang batil,
kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Berdasarkan ayat di atas, jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang riba dan menghalalkan juga jual beli. Riba sebenarnya tidak hanya dilarang oleh agama Islam, namun riba juga pada agama lain dinyatakan haram. Selain dasar ayat Al-Quran tersebut, prinsip tauhid ketuhanan merupakan pendekatan tunggal yang dapat menjadi landasan moral akan segala sesuatu tindakan manusia di bumi. Yang mana tauhid tersebut melibatkan intelektual sosio-saintifik dalam pandangan Islam. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang jenis dan fungsi saham syariah. Saham merupakan surat berharga yang populer dan dikenal oleh masyarakat luas. Ada beberapa jenis saham, yaitu yang pertama, ditinjau dari segi kemampuan dalam hak tagih atau klaim. Maka saham terbagi atas dua, saham biasa dan saham prepen. Yang kedua, yaitu dilihat dari cara pemeliharaannya, yaitu ada saham atas unjuk dan ada saham atas nama. Yang ketiga, ditinjau dari kinerja perdagangannya, yang dikategorikan menjadi 5, yaitu yang pertama, saham unggulan atau blue chip stock, yang kedua saham pendapatan atau income stock, yang ketiga saham pertumbuhan atau growth stock will known, yang keempat saham spekulatif, yang kelima saham cyclical atau counter cyclical stock. Jenis-jenis saham yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan dalam ekonomi Islam, diantaranya saham biasa dan saham istimewa. Selanjutnya, tentang analisis dan kaidah-kaidah saham syariah. Analisis saham menurut Su'ad Husnan dibagi menjadi dua bagian, yaitu analisis teknikal dan analisis fundamental. Analisis teknikal merupakan upaya untuk memperkirakan harga saham dengan mengamati perubahan harganya di waktu yang lalu. Sasaran yang ingin dicapai pada pendekatan ini adalah ketepatan waktu dalam memprediksi pergerakan harga jangka pendek suatu saham. Sedangkan analisis fundamental didasarkan pada suatu anggapan bahwa setiap saham memiliki nilai intrinsik dan nilai ini kemudian diestimasi oleh investor atau analis. Ada beberapa kaidah-kaidah syariah dalam instrumen saham. Yang pertama, kaidah syariah untuk saham, yaitu yang pertama, bersifat musyarakah jika saham ditawarkan secara terbatas. Yang kedua, bersifat mudharabah jika saham ditawarkan secara terbatas. Yang ketiga, tidak boleh ada pembedaan jenis saham karena resiko harus ditanggung oleh semua pihak. Yang keempat, seluruh keuntungan akan dibagi hasil dan jika terjadi kerugian, dibagi rugi bila perusahaan dilikuidasi. Yang kelima, investasi pada saham tidak dapat dicairkan kecuali setelah dilikuidasi. Kaidah yang kedua yaitu kaidah syariah untuk emiten, yaitu yang pertama, produk atau jasa yang dihasilkan dikategorikan halal. Yang kedua, hasil usaha tidak mengandung unsur riba dan tidak bersifat jolim. Yang ketiga, tidak menempatkan investor dalam kondisi gharar atau masyir. Kaidah yang ketiga yaitu kaidah syariah untuk pasar perdana. Yang pertama yaitu semua akad harus berbasis pada transaksi yang real atas produk dan jasa yang halal dan bermanfaat. Yang kedua, tidak boleh menerbitkan efek utang untuk membayar kembali utang. Yang ketiga, dana hasil penjualan efek yang diterbitkan akan diterima oleh perusahaan. Yang keempat, hasil investasi yang akan diterima pemodal merupakan fungsi dan manfaat yang diterima emiten dari modal yang diperoleh dari dana hasil penjualan efek dan tidak boleh semata-mata merupakan fungsi dari waktu. Kaidah yang keempat yaitu kaidah syariah untuk pasar sekunder. Yang pertama, semua efek harus berbasis pada transaksi real atas produksi produk dan jasa yang halal. Yang kedua yaitu tidak boleh membeli efek utang dengan dana dari utang atau menerbitkan surat utang.
Yang ketiga, tidak boleh membeli berdasarkan tren atau indeks. Yang keempat, tidak boleh memperjualbelikan hasil yang diperoleh dari suatu efek, misalnya kupon dan dividen, walaupun efeknya sendiri tidak diperjualbelikan. Yang kelima, tidak boleh melakukan transaksi murabahah dengan menjadikan objek transaksi dengan jaminan. Yang keenam, yaitu transaksi tidak menyesatkan seperti penawaran palsu dan concerning. Oke, kita memasuki pembahasan tentang perbedaan saham syariah dan saham konvensional. Saham syariah terdiri atas yang pertama, investasi terbatas pada sektor tertentu dan tidak atas dasar utang. Yang kedua, didasarkan pada prinsip syariah. Yang ketiga, melarang berbagai bentuk bunga, spekulasi, dan judi. Yang keempat, adanya syariah guideline yang mengatur berbagai aspek seperti alokasi aset, praktik investasi, perdagangan, dan distribusi pendapatan. Yang kelima, terdapat mekanisme screening perusahaan yang harus mengikuti prinsip syariah. Sedangkan saham konvensional terdiri atas investasi bebas pada seluruh sektor, yang kedua didasarkan pada prinsip bunga, yang ketiga membolehkan spekulasi dan judi yang akan mendorong fluktuasi pasar yang tidak terkendali. Yang keempat, guideline investasi secara umum pada produk hukum pasar modal. Selanjutnya yaitu tentang mekanisme investasi saham syariah. Dalam perjalanannya, perkembangan dan pertumbuhan transaksi efek syariah di pasar modal adalah fatwa Indonesia terus meningkat. Fatwa DSN MUI yang berkaitan dengan industri pasar modal nomor 05/DSN MUI /4/2000 tentang jual beli saham. Transaksi surat berharga syariah yang dilarang yaitu yang pertama, tidak diperbolehkan melakukan spekulasi gambling atau masyir yang di dalamnya mengandung unsur gharar, masyir, dan riba. Yang kedua, yaitu lazzi, yaitu melakukan penawaran palsu. Bai al-madum, yaitu melakukan penjualan atas barang efek syariah yang belum dimiliki. Insider trading, yaitu memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan transaksi yang dilarang. Menyebarluaskan informasi menyesatkan untuk memperoleh keuntungan transaksi yang dilarang. Yang ketiga yaitu tingkat nisbah utang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya. Yang keempat, margin trading, yaitu melakukan transaksi atas efek syariah dengan fasilitas pinjaman atas kewajiban penyelesaian pembelian efek syariah. Yang kelima, ihtikar atau penumpukan, yaitu melakukan pembelian atau pengumpulan efek syariah yang menyebabkan perubahan harga efek syariah dengan tujuan mempengaruhi pihak lain. Ada beberapa struktur pasar modal di Indonesia, yaitu yang pertama, Bapepam. Bapepam merupakan lembaga pengawas pasar modal yang bertugas untuk membina, mengatur, dan mengawasi kegiatan sehari-hari di pasar modal. Yang kedua, Bursa Efek. Bursa Efek adalah pihak menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek antara emiten dan investor. Yang ketiga, lembaga clearing dan penjamin. Lembaga clearing dan penjamin adalah pihak yang menyelenggarakan jasa clearing dan penjamin menyelesaikan transaksi bursa. Yang keempat, lembaga penyimpan dan penyelesaian. Lembaga penyimpan dan penyelesaian berfungsi sebagai penyedia layanan kustodian sentral dan penyelesaian transaksi yang teratur, wajar, dan efisien. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang keuntungan dari pemegang saham. Investor merupakan pihak yang memiliki kelebihan dana yang digunakan untuk membeli surat-surat berharga, berinvestasi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, memperkecil persaingan, dan untuk berdagang. Sedangkan bagi emiten atau perusahaan untuk menambah dan memperbaiki struktur modal yang tujuannya melakukan ekspansi atau perluasan usaha.
Keuntungan yang dapat diperoleh dari pemegang saham dalam bentuk yang pertama, dividen, merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan atau penerbit saham kepada pemegang saham atas keuntungan atau laba yang dihasilkan perusahaan dalam satu periode. Adapun jenis-jenis dividen, yang pertama yaitu cash dividend atau dividen tunai. Artinya dividen yang dibagikan oleh perusahaan dalam bentuk uang tunai. Yang kedua, stock dividen atau dividen saham. Merupakan dividen yang dibayar dalam bentuk saham, bukan dalam bentuk uang tunai. Yang ketiga, property dividen atau dividen barang. Adalah dividen yang dibayarkan dalam bentuk barang atau aktiva selain kas. Yang keempat, scrip dividen adalah dividen yang dibayar dalam bentuk surat atau scrip janji hutang. Yang kedua yaitu capital gain, merupakan selisih antara harga beli dan harga jual. Yang ketiga, memiliki harga suara di RUPS bagi pemegang saham biasa atau common stock kontraknya. Adapun karakteristik tersebut diantaranya adalah berdasarkan pembagian perusahaan yang menerbitkan saham terbagi menjadi aktif dan pasif. Yang pertama, emiten atau perusahaan yang secara jelas menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Yang kedua, emiten atau perusahaan publik yang tidak secara jelas menyatakan dalam usaha emiten atau perusahaan publik tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Karakteristik saham syariah di Indonesia secara khususnya harus terhindar dari adanya unsur maghrib big night. Istilah tersebut merupakan singkatan dari masyir atau perjudian, maisir atau perjudian, gerar atau menggunakan akad namun tidak jelas, riba, bahil atau usaha-usaha maksiat, bayal, mutar atau harga dimainkan akibat emergensi eksploitasi, ikrah atau harga dimainkan dengan tekanan, game atau overpricing, najas atau permainan harga melalui pura-pura menawar, ihtikar atau menyembunyikan harga dengan cara menimbun, jis atau menyembunyikan informasi tentang barang dan jasa, dan tadlis atau mengambil keuntungan dengan cara mencampur aduk atau penipuan. Selanjutnya yaitu instrumen saham syariah. Saham yang diterbitkan oleh sebuah perusahaan atau emiten yang melakukan penawaran umum ada dua macam, yaitu saham biasa dan saham istimewa. Ciri-ciri saham istimewa yaitu yang pertama, hak utama atas dividen. Yang kedua, hak utama atas aktiva perusahaan. Yang ketiga, penghasilan tetap. Yang keempat, jangka waktu yang tidak terbatas. Yang kelima, tidak memiliki hak suara. Yang keenam, saham istimewa kumulatif. Beberapa tipe macam saham. Yang pertama, saham yang dicap. Yang kedua, saham tukar. Yang ketiga, saham tanpa suara. Yang keempat, saham tanpa pari. Yang kelima, saham prepen unggul. Yang keenam, saham prepen tukar. Yang ketujuh, saham prepen partisipasi. Yang ke-8, saham prepen kumulatif. Yang ke-9, saham pendiri. Yang ke-10, saham pengawai. Yang ke-11, saham bonus. Selanjutnya yaitu spekulasi dalam saham syariah. Dalam saham syariah, salah satu etika dan moral sangat rentan terjadi yaitu adanya unsur spekulasi, di mana spekulasi sendiri adalah suatu tindakan yang dilarang dalam Islam. Menyikapi persoalan tersebut, ada beberapa hal yang perlu diluruskan. Apakah saham syariah tersebut juga merupakan kegiatan spekulatif atau tidak? Padahal, saham syariah merupakan salah satu bentuk investasi, sedangkan saham konvensional baru bisa dikatakan sebagai suatu kegiatan yang spekulatif.
Beberapa alasan untuk menjawab keraguan tersebut. Yang pertama, tujuan investasi saham syariah adalah untuk berinvestasi di perusahaan terbuka yang diyakini baik dan menguntungkan. Sedangkan spekulasi bertujuan untuk mendapatkan capital gain semata melalui short selling. Kedua, jangka waktu jika investasi adalah jangka panjang, sedangkan spekulasi sebaliknya. Ketiga, jika investasi merupakan kegiatan game of skill, sedangkan spekulasi game of change. Keempat, kontribusi dari investasi sangatlah positif dan produktif, sedangkan spekulasi berpengaruh negatif yang dapat menimbulkan krisis keuangan. Kelima, mental yang dibangun dalam investasi yaitu mengelola harta untuk mencapai maslahah. Sedangkan spekulasi mentalnya hanya ingin cepat kaya tanpa memandang etika dan moral.